Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah Ananda, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan solihah, kita hari ini akan belajar tentang keteladanan dari kisah Nabi Hud, di mana nanti kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Hud dan dakwah Nabi Hud kepada kaum Adan. Nah, bagaimana untuk materi selanjutnya? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, Nabi Hud ini adalah nabi yang diutus setelah Nabi Nuh. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Aden, di mana kaum Aden adalah kaum Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Nah, sekarang Bunda akan mengisahkan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Aden. Bagaimana untuk lebih lengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaum Ad, yakni salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Ad dikaruniai Allah sebidang wilayah yang sangat subur dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur. Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kekar, kuat, dan berumur panjang. Mereka memiliki peradaban yang maju karena telah mampu mengolah pertanian. Bahkan, tanah yang mereka olah dapat dijadikan pahatan-pahatan tanah untuk dijadikan bangunan-bangunan yang tinggi megah dan indah. Hal tersebut menjadikan kaum Ad bersifat sombong atas bangsa-bangsa lainnya. Pada awalnya, kaum Ad merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka mulai membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan, mereka pun meninggalkan penyembahan kepada Allah dan mulai membuat patung-patung berhala untuk disembah. Nabi Hud alaihissalam diutus di tengah-tengah kaum tersebut, namun berasal dari keturunan yang soleh dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Beliau bersikap santun dan berbudi luhur, serta tidak mudah marah. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau berpesan kepada seluruh kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, kaum Ad mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila karena telah mengutuk berhala sembahan mereka. Berulang kali Nabi Hud alaihissalam mencoba untuk berdakwah dengan santun, namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Pada suatu ketika,
wilayah kaum Ad dilanda kemarau berkepanjangan. Selama beberapa tahun, hujan tidak turun. Hal tersebut mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana, sehingga banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati akibat kekurangan air. Nabi Hud alaihi salam pun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud alaihi salam. Mereka semakin berani hingga menentang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud alaihi salam pun mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanku akan mengganti kaum dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat madorot kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat 57. Nabi Hud alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya untuk segera memohon ampun dan bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan supaya Nabi Hud alaihi salam meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama beberapa para pengikutnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan segera mendatangkan azabnya bagi kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam pun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit menjadi gelap dan sayup-sayup terdengar angin bertiup kencang dan udara pun terasa dingin. Kaum Ad mengira bahwa sembahan mereka akan menurunkan hujan bagi mereka. Mereka begitu senang menyambut keadaan tersebut karena dapat membasahi kembali tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru angin yang dari awal bertiup menjadi semakin kencang. Ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan mengakibatkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintah Allah semasa hidupnya terselamatkan. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf, Nabi Hud bermukim di daerah Hudramaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama para pengikutnya hingga wafat. Nah, Ananda, keteladanan yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Hud tadi, yaitu Nabi Hud memiliki sifat gigih dan tegas. Apa itu gigih? Gigih adalah tetap teguh pada pendirian untuk melaksanakan tugas tanpa henti dan berusaha sampai berhasil. Nah, tadi Nabi Hud gigih mengingatkan kaumnya untuk beriman dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Nah, begitu pula dengan belajar ya. Kalau dalam belajar, kita juga harus gigih dan tidak boleh malas. Belajarlah dengan rajin, jangan cepat bosan agar kita bisa menjadi juara. Nah, Ananda, sifat tegas juga ditunjukkan Nabi Hud kepada kaumnya ketika mereka menyembah berhala. Nabi Hud dengan tegas melarang mereka. Nah, sifat tegas juga harus kamu tunjukkan ketika menghadapi perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus tegas untuk menolak jika diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ananda yang soleh dan soleha, itulah tadi penjelasan tentang pelajaran kita, yaitu keteladanan kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.